teknologi itu? Coba dimulai dari Pipit. Kalau menurut saya pribadi, teknologi itu merupakan suatu alat atau sistem yang dibuat bertujuan untuk mempermudah dan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia. Ya, kalau menurut aku sih kayak teknologi itu kayak pengetahuan ilmiah ya untuk menciptakan sebuah alat atau mesin. Benar kata Pipi tadi, untuk membantu pekerjaan atau mempermudah manusia untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan gitu sih. Oke, mungkin kita manfaatnya deh. Manfaatnya ada nggak sih teknologi itu kayak dampaknya gitu? Manfaatnya ya, manfaat negatif sama positifnya. Menurut dia ada nggak sih? Kalau menurut dia sih ada ya, kayak dampak positifnya itu kita bisa mendapatkan informasi secara mudah, terutama di kalangan mahasiswa. Kalau menurut Pipit gimana, ada nggak sih dampaknya atau manfaatnya gitu? Kalau menurut Pipit sendiri, dampak negatifnya ya. Dampak negatifnya itu ya bisa buat kita kecanduan, yang dimana banyak banget kan kejadian sekarang ini, entah dari usia anak kecil, remaja, bahkan sampai orang dewasa tuh bahkan kecanduan HP. Kayak misalkan kalian nih, HP kalian lagi dicas, kalian bakal ngapain apa? Kayak apa sih yang bakal kalian pikir? Ya kayak orang gila gitu nggak sih? Tanpa itu. Ibaratnya kayak cowok yang ngerokok tapi terpaksa berhenti. Bener, dia kayak hilang arah gitu nggak sih? Kayak nggak tahu mau ngapain, kayak stres gitu kan. Sama sih kayak HP itu memang kecanduan itu sama kayak rokok sendiri. Kayak udah mereka tuh kayak udah berbaur itu ke dalam kehidupannya, kayak misalnya udah hilang satu gitu, kayak kita tanpa ginjal satu mungkin sangat sakit kan, bener ya sih? Kayak hal sekarang gitu kan, kalau nggak tahu teknologi itu sangat Bisa dibilang gaptek. iya gaptek banget bener ya sih? Ini adalah kampus Universitas Dharma Andalas. Berdiri sejak tahun 1992 dan dulunya bernama STE Dharma Andalas Padang. Kampus ini juga merupakan satu-satunya kampus yang dibina langsung oleh alumni Universitas Andalas Padang. Maaf guys, tadi iklan dulu. Jadi kita akan lanjut pembahasan kita. Nah, salah satu teknologi yang banyak digunakan sekarang yaitu AI, apalagi di kalangan mahasiswa. Menurut Pipit nih, sebagai kalangan mahasiswa, apakah Pipit bergantung terhadap AI? Kalau Pipit sendiri sih, iya pastinya ya. Apalagi di zaman sekarang kan, AI itu udah canggih-canggih dan berkembang banget. Jadi ini tuh emang bener-bener membantu proses perkuliahan Pipit selama ini sih, yang dimana kayak misalkan Pipit buntu lagi mencari ide atau referensi untuk membuat nulis esai, Pipit bisa tanya AI kayak ChatGPT atau Gemini. Terus kalau misalkan pengen tahu tentang info-info yang belum diketahui selama di perkuliahan, Pipit juga nanyanya ke AI, karena AI itu kan set langsung dikasih semuanya, langsung dijabarin semuanya, jadi lebih jelas gitu sih. Jadi menurut sendiri Pipit tergantung sama AI. Kalau saya sih emang banget tergantung ya, mungkin bilang bisa 98%, karena kan kita mahasiswa ya, dosen itu cuman sebagai afiliatornya saja gitu, mereka nggak bakal jelasin panjang-panjang lebar seperti mahasiswa ya, SMA, SMP gitu, kita yang mencari tahu sendiri. Jadi AI itu yang kita cari kuncinya, jadi mereka udah intinya udah ada gitu, jadi kita cerna, tapi kita harus cerna dulu ya, bener atau enggak gitu, nggak harus menerima yang itu yang diberi AI gitu. Biasanya AI itu ada kesalahan sistemnya. Kalau dia gimana nih? Kalau dia pribadi sih, ya bergantung terhadap AI. Benar pasti ya. Kenapa alasannya gitu kan? Karena AI itu bisa mempermudahkan tugas kuliah. Esai gitu. Iya, kayak bikin esai, atau mencari sebuah referensi gitu. Iya, benar. Terus tapi ada nggak sih kayak dampak negatif gitu kita gunain AI yang gitu, atau kita kayak terlalu tergantung nggak sih? Jadi kayak kita tuh jadi malas belajar, nggak berpikir otaknya gitu. Kita tuh kayak langsung copas gitu kan, karena kebanyakan kayak gitu ya, copas tanpa diparaphrase. Iya, paraphrase. Akhirnya kena plagiarism. Iya, itu kan emang nggak benar banget ya, penyalahgunaan AI itu. Iya bener, kayak apa sih, mereka tuh nggak cari dulu gitu kan fakta-faktanya, ini bener atau enggak sih, nerima kayak tok-tok gitu aja gitu. Kayak mahasiswa sekarang kan emang kayak
ini aja deh kayaknya Iya benar. Mereka gunain insting aja nggak sih? Yang benar, yang benar. Soalnya dari AI gitu. Iya. Terus kayak apa lagi ya? Kayak AI itu juga ada itu kayak penggunaan video AI gitu kan. Kayak apa sih yang sekarang di sosial media viral di TikTok, Instagram, X tentang politik ya. Kita geser ke politik sedikit karena soalnya kan emang AI tanpa politik itu kayak hampa banget ya. Kebanyakan sekarang di TikTok ada video-video yang koruptor gitu. Itu bisa setuju nggak sih dengan video-video yang kayak gitu yang kayak menyindir gitu menggunakan AI gitu? Benar nggak sih? Menurut dia gimana aja dulu nih? Kalau dia sih setuju ya, itu kan bisa untuk menyuarakan suara rakyat yang tidak tersuarakan langsung. Ya, benar sih. Kalau Pin gimana nih? Ya aku juga setuju sih karena kayak kan kebanyakan mungkin masyarakat kayak kecil kayak kita ini kan takut menyuarakan suara kita, takut banget kok misalkan kita ngomong gini di media sosial viral penjara. terus tiba-tiba datang polisi Ya, udah di penjara ya, guys, ya. terus makanya kayak penggunaan AI ini kan nggak menggunakan wajah asli kita kan, jadi kayak menyambarkan identitas kita tapi kita tetap bisa menyuarakan suara kita tuh kepada pemimpin yang di atas kita. Mungkin kayak mungkin banyak ya kalau menyuarakan harus demo. Tapi demo tuh boleh sih, tapi kayak pengguna AI itu kan orang sudah banyak melihat sekarang kan. Kayak kita bisa menyuarakan semuanya gitu, nggak harus demo gitu. Oke, tadi kan kita udah bahas tentang pengertian teknologi, terus dampak negatif dan positifnya, terus penggunaan AI bagi mahasiswa juga. Nah, terus kita juga tadi udah nyinggung sedikit tentang politik ya. Nah, sekarang kita geser lagi nih ke, karena kita kan remaja nih, pastinya kayak jatuh cinta tuh pengen punya pasangan juga kan, apalagi ngeliat di TikTok atau gimana gitu. Nah, terus banyak nih aplikasi kencan, dating apps yang wow banget. Jadi menurut kalian gimana sih tentang tanggapan kalian tentang dating apps itu sendiri? Nah, alhamdulillah sih kayak kurang setuju ya. Mungkin kebanyakan kita tertipu gitu. Contohnya mungkin kita nih cewek kan, misalnya melihat PP-nya yang agak ganteng sedikit kan, udah chat aja gitu, ternyata enggak gitu. Mungkin agak kurang sekal tentang dating apps gitu. Kalau dia gimana? Kalau dia sih kurang setuju juga. Soalnya ada juga cerita tentang cewek Indo yang dapat duit, tapi ujung-ujungnya dia tuh ditipu, disuruh ngirim uang gitu. Bener sih. Orang lain pengen cari bulan tapi ya. Kalau Pipi gimana? Kalau aku sendiri mungkin kita nggak bisa juga ya ngejudge orang-orang yang kita beranggapan kalau dating apps itu buruk lainnya itu. Mungkin sebagian orang menganggap dating apps itu kayak berguna dan membantu mereka banget dalam mencari pasangan kan. Contohnya kayak ada yang sampai ke udah tunangan dan juga udah sampai ke pernikahan dan malah udah punya anak juga kan sekarang. Jadi menurut sih dating apps ini nggak sepenuhnya buruk ya. Ya dimana mungkin nggak sepenuhnya juga orang-orang cowok-cowok di sana yang menggunakan ya fake, pakai foto fake. Mungkin mereka memang lagi pengen dapat pasangan yang serius di situ kan, tapi nggak bisa dan nggak punya waktu di kehidupan mereka yang nyata. Makanya mereka lari ke dating apps gitu. Nah, itu kayak kita tergantung nasib aja kalau udah dating apps. Misalnya lagi apes ya memang apesnya gitu. Jadi gimana nih? Misalnya kalau mau coba nggak sih ikut dating apps-nya? Gimana nih? Gimana ya? Menurut dia gimana nih, dia mau gunain dating apps-nya atau enggak ini? Kalau dia sih nggak pernah nyoba dating apps ya, tapi ini dibahas Enggak, jadi intinya nggak mau coba gitu. Kalau kita gimana? Mau lihat langsung gitu set atau di dating apps dulu? Kayaknya enggak dulu deh. Langsung yang real aja ya. Lihat gitu kan. Kalau itu kan kayak biasa gitu ya. Oke, sekian podcast dari kami hari ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye bye.